Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Eva Nur Maulida, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin angkatan 2020. Nah, jadi aku lama gak bikin video. Jadi pada video kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik pastinya untuk dibahas. Pada video kali ini aku akan membahas tentang masalah-masalah kesulitan dalam belajar yang dialami oleh para pelajar. Oke, seperti yang kita tahu, banyak sekali permasalahan-permasalahan belajar yang dialami oleh pelajar dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Nah, jadi pada video kali ini aku akan membahas salah satu permasalahan tersebut secara lebih jelasnya tentang prokrastinasi akademik. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu prokrastinasi? Tahu nggak sih kalian itu apa faktor-faktor penyebabnya? Terus apakah kalian itu sedang mengalami atau pernah mengalami prokrastinasi akademik ini? Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan bahas ya lebih jelasnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai prokrastinasi akademik, aku akan membahas dulu tentang permasalahan atau tantangan yang sedang dialami oleh remaja zaman sekarang. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini kita hidup di zaman yang serba canggih. Semua teknologi itu canggih, semua apa-apa itu bisa kita lakukan secara online. Kita bisa sekolah bisa via online. Kemudian kita sekarang mau bayar apapun itu juga mudah, ada e-wallet, semua sekarang dipermudah dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Nah, tapi kebanyakan dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, ada beberapa oknum, banyak sekali bahkan oknum yang malah menyalahgunakan. Nah, sebagai siswa kita tuh harus bisa menyeimbangi perkembangan zaman ini. Jangan sampai kita sebagai pelajar malah tertinggal, kayak kita tuh nggak ngerti, sampai kita tuh nanti jadinya kudet atau kurang update gitu. Jangan sampai itu membuat kita nantinya kesulitan sendiri seperti itu. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita sangat dipermudah, kita bisa melakukan apapun itu dengan mudah. Namun jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang ada. Contohnya seperti kebanyakan yang disalahgunakan oleh pelajar saat ini, yakni keseringan scroll TikTok, kelamaan main game online atau sosial media lainnya, dan mengenyampingkan tugas dari sekolahnya. Nah, kebanyakan tuh mereka tuh mikir gini, kan dikasih tugas sama guru nih, terus mereka malah sampai masuk mereka malah kayak mikir, nanti dulu deh ngerjakannya, bisa aja kok nanti buka Brainly, atau nanti aja dulu deh ngerjakannya, kan aku bisa nyontek sama Abdul misalnya. Ini mereka malah menyalahgunakannya. Harusnya dengan adanya teknologi semakin canggih ini, para pelajar itu harusnya bisa memanfaatkannya dengan cara bisa cari buku elektronik yang lebih lengkap, bisa cari pembahasan yang lebih lengkap di Google ataupun dimanapun. Kalau misalnya kamu di rumah ngerjakannya dengan buka Brainly, dengan nyontek teman, itu kan sama aja bohong. Kayak apalagi ngerjakannya itu ditunda-tunda, ya kan? Kalian malah rebahan dulu deh, capek habis sekolah, saat aku butuh healing. Itu kayak kalian tuh jadinya buang-buang waktu yang nggak penting. Jadi disinilah tantangan kalian sebagai pelajar zaman sekarang, gimana caranya kalian untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Nah, jadi aku menyampaikan dulu definisi dari prokrastinasi. Nah, jadi definisi dari prokrastinasi sendiri merupakan suatu perilaku penunda-nundaan suatu tugas yang harusnya dikerjakan, tapi malah meninggalkannya demi sesuatu yang tidak terlalu penting, yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. Nah, kemudian untuk prokrastinasi akademik, suatu perilaku menunda-nunda pekerjaan yang secara sengaja dan berulang-ulang yang berhubungan dengan akademik. Nah, kalian tahu nggak sih apa faktor penyebab dari perilaku prokrastinasi akademik ini? Nah, jadi ada dua pastinya, faktor internal dan juga faktor eksternal. Dimana faktor internal ini yang pertama ada kondisi fisik dan juga kondisi psikologis. Sedangkan faktor eksternalnya yang pertama itu ada gaya pengasuhan orang tua, yang kedua ada reward and punishment, yang ketiga ada tingkat sekolah, dan yang terakhir adalah tugas yang terlalu banyak menurut si pelajar tersebut. Nah, jadi kita lihat dari faktor ini, jadi beberapa orang melakukan prokrastinasi akademik ini karena merasa fisiknya lelah, dia capek, dia butuh istirahat, tapi
istirahatnya ini kelamaan, kayak sambil melakukan hal-hal lain yang kurang penting dibandingkan mengerjakan tugas sekolahnya. Kemudian kalau dari faktor eksternalnya, seperti yang tadi tuh ada tugas yang terlalu banyak. Nah, jadi beberapa pelajar tuh pasti mikir kayak gini, aku udah ngerjakan 2 tugas nih, kayak aku harus istirahat dulu dong, aku harus healing dulu, aku capek banyak mikir. Terus nah dengan istirahat itu, tapi mereka terlena, kelamaan istirahatnya, terus kelamaan mainnya, kelamaan jalan-jalannya, jadi lupa sama tugasnya. Tahu-tahu nanti pas diminta sama gurunya belum kerjakan, atau mereka nantinya kepepet malah jadi nyontek. Nah, itu yang sebenarnya harus dihindari, teman-teman. Nah, kemudian jika kita kaitkan prokrastinasi akademik ini dengan tadi yang aku sebutkan tentang permasalahan kita zaman sekarang, di mana kita harus bisa menggunakan teknologi dengan baik dan jangan sampai menyalahgunakan teknologi. Di sini tuh kita lihat tadi sudah saya sebutkan beberapa kali, ada perilaku pelajar yang menunda pekerjaan dan lebih memilih untuk membuka sosial media atau bermain game online atau mabar lah dengan teman-teman istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi yang di sini yang perlu dihindari itu, kita boleh bermain sosial media, boleh, kita boleh main game online, boleh, tapi jangan sampai nantinya kita tuh keterusan, jangan sampai mainnya itu kelamaan, jangan sampai nantinya malah menyampaikan tugas-tugas yang penting yang harusnya dikumpul deadline-nya itu besok, kalian ngumpulnya 2 hari kemudiannya. Kemudian kita masuk ke solusi. Nah, jadi aku sebagai calon guru BK nantinya jika di sekolah aku akan membagikan, pertama aku membagikan angket mengenai prokrastinasi akademik ini. Apa sih definisinya, apa sih faktornya, apa ciri-cirinya, dan bagaimana solusinya, supaya para peserta didik itu tahu kalau mereka ini sedang mengalami atau pernah mengalami prokrastinasi akademik ini. Jangan sampai mereka itu mengalami tapi mereka tuh nggak tahu kalau mereka itu sedang mengalami prokrastinasi akademik ini. Kemudian nantinya juga saya akan membuat atau mengadakan layanan bimbingan kelompok, di mana nantinya saya akan mengelompokkan beberapa siswa menjadi beberapa kelompok dalam suatu bimbingan kelompok yang akan membahas tentang prokrastinasi akademik ini. Nah, di mana nantinya mereka akan saya suruh bertukar pikiran, akan saya suruh bercerita apakah pernah, atau kalau pernah itu bagaimana cara mengatasinya, kalau tidak pernah bagaimana caranya supaya tetap mempertahankannya, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya teknik bimbingan kelompok ini, saya harap nantinya peserta didik itu tahu dan mereka mau sharing tentang ini, tentang apa prokrastinasi akademik ini. Jangan sampai nantinya mereka tuh nggak tahu gitu tentang ini. Kemudian nanti saya akan menyebarkan brosur atau video. Brosur ini bisa berupa digital melalui WhatsApp atau bisa juga nanti ditempel di mading mengenai prokrastinasi akademik ini, di mana nantinya saya akan menjelaskan solusi dan motivasinya agar bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan agar terhindar dari perilaku prokrastinasi akademik ini. Kemudian yang untuk mengantisipasi kejadian yang karena menunda-nunda pekerjaan sehingga ujung-ujungnya menyontek karena waktunya terlalu mepet dalam mengerjakan tugas, di mana nih saya akan menghimbau para peserta didik untuk bisa menggunakan HP-nya lebih baik lagi dengan cara mengumpulkan materi-materi yang ada, terus juga mencari di Google tentang materi-materi pelajaran yang menarik, yang lebih berwarna atau video pembelajarannya lebih menarik agar nantinya mereka tidak bosan dalam belajar. Oke, baik, sepertinya kita sudah berada di akhir pembahasan mengenai prokrastinasi akademik ini. Nah, baik, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton dan menyimak pembahasan kali ini mengenai prokrastinasi akademik. Saran dari saya, supaya terhindar dari perilaku prokrastinasi akademik ini, kalau ada tugas, niatkan dalam hati kalian, habis ini aku mau kerjakan dulu sampai selesai, baru aku akan bermain game online atau aku akan scroll TikTok sepuasnya. Tapi jangan juga kelamaan karena itu nggak baik buat kesehatan mata. Nah, jadi terima kasih sudah menonton video saya. Semoga tidak bosan dan semoga suka sama videonya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau kekurangan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.